Akhirnya ketahuan lah pas dibuka itu pintu kamarnya Aisyah. Kondisinya terlihat udah mengenaskan sekali. Dengan posenya tuh berbaring terlentang. Tinggal kerangka doang, geng. Sama kulit tipis aja udah kayak mumi. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? So guys, ini banyak banget dari kalian yang nge-request untuk membahas kasus ini. Dan jujur, dari gue pribadi, itu juga kayak kaget banget pas denger tentang berita yang emang lagi heboh nih. Dimana ada anak umur 7 tahun yang dirasa bandel nih sama orang tuanya, terus dibawa ke dukun atau orang pinter lah. Dan sama si dukun itu tuh dibilang, katanya ada roh genderuwo di dalam anak itu yang membuat kenapa anak itu bisa jadi nakal. Dan seperti template-template perdukunan pada umumnya, dilakukanlah sebuah ritual yang bertujuan untuk mengusir roh tersebut dari dalam tubuh anaknya. Tapi dengan cara dilelepin ke air. Dan anak umur 7 tahun dilelepin ya nggak bisa napas dan akhirnya meninggal. Terus epiknya, jasad si anaknya nih yang sudah meninggal itu disembunyikan oleh orang tuanya di dalam kamar selama 4 bulan sebelum akhirnya ketahuan sama keluarga besar. Ini gila banget sih. Maksudnya hal-hal absurd mengenai mistis-mistisan nih, apalagi yang sesat kayak begini, itu banyak banget kejadian terus. Kalau kemarin kan ada cerita berita tentang babi ngepet yang kalau itu korbannya ya hewan ya, walaupun ngenes juga sih, kasihan kan itu babinya nggak salah apa-apa. Tapi kalau yang ini nih nyawa anak sendiri loh. Nah, bocah malang dalam kasus ini itu bernama Aisyah, gengs, yang masih berumur 7 tahun, dimana dia tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Papona, Desa Beje, Temanggung, Jawa Tengah. Nah, by the way, ayahnya itu bernama Marsidi yang berumur 42 tahun dan ibunya itu bernama Suwartina berumur 38 tahun. Nah, menurut kedua orang tuanya nih dan para tetangga sekitar, anaknya yang bernama Aisyah ini itu dianggap nakal banget. Istilahnya apa ya, misalkan kayak bocah-bocah Badung lah. Padahal kan Aisyah ini adalah perempuan yang maksudnya diharapkan perbuatan itu lebih santun dan lemah lembut. Namun kalau menurut kakeknya sendiri sih, Aisyah itu katanya bukan yang nakal. Namun memang lagi apa ya, masih aktif-aktifnya lah untuk anak seusia itu. Yang kadang kan memang energinya masih besar banget ya. Dan namanya kakek pasti sayang banget nih sama cucunya. Tapi masuk akal juga kok dari pendapat kakeknya itu. Banyak kan emang kejadian yang misalkan sewaktu masa kecil kayak bangor banget. Tapi pas sudah beranjak dewasa itu sifatnya bisa berkebalikan 180 derajat. Ya tau entah jadi pemalu dan lebih pendiam. Gue yakin dari kalian nih punya teman atau saudara yang sifatnya tuh seperti itu. Nah, tapi karena kedua orang tuanya ini mungkin udah kesel ya sama kelakuan anaknya si Aisyah ini, mereka ini curhat ke tetangganya yang bernama Pak Haryono dan Budiono. Karena kedua orang ini, si Pak Haryono dan Budiono itu dianggap sakti atau semacam dukun lah di lingkungan desa mereka yang bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi berhubung ini masuknya emang udah ke wilayah perdesaan yang dusun-dusun lumayan terpencil, jadi memang kepercayaan yang seperti ini itu masih ada ya, geng. Alih-alih ke dokter atau ke puskesmas, kalau misalkan sakit nih, mau sakitnya ringan atau berat, ya banyak orang yang masih percaya dan larinya ke orang-orang yang dianggap sakti seperti ini. Nah, di situ Pak Hardiono bilang kalau kenakalannya Aisyah disebabkan karena si Aisyah ini ketempelan sama roh genderuwo. Jadi istilahnya karena ketempelan tuh sifatnya jadi semacam kayak setan gitu, badung banget. Dan cara agar bisa mengusir roh tersebut adalah dengan diruqyah. Nah, untuk masalah ruqyah ini sebenarnya sah-sah aja kok, karena di Islam pun memang ada. Tapi cara mereka melakukan ruqyah ini itu nggak lazim, geng. Kalau di Islam kan biasanya cukup dibaca-bacain doa. Nah, tapi kalau metode Pak Hardiono ini, si Aisyah itu ditenggelamkan di dalam bak mandi, geng. Nah, berhubung kedua orang tua Aisyah ini memang pondasinya percaya-percaya aja sama omongan dukun tersebut, jadinya diikuti, nurut, dan proses ruqyah abal-abal itu dilakukan di bulan Januari 2021 kemarin. Namanya anak bocah masih umur 7 tahun ditenggelami dalam waktu yang lama yang nggak bisa napas dan akhirnya kesedang. Namun saat itu dukun gadungan ini bilangnya kalau si Aisyah ini tidak sadarkan diri karena itu semacam apa ya, masih dalam efek pengaruh si genderuwonya lah yang masih berusaha gak mau lepas dari tubuhnya Aisyah. Si dukun ini juga bilang nanti Aisyah itu akan bangun sendiri kok, Pak, Bu, jika nanti genderuwonya udah pergi. Tungguin aja pokoknya. Wah, kalau kayak gitu kan ini gila total ya. Ada orang kelakuannya kayak gini. Mau marah banget gitu dengernya. Dan dari situ si dukun ini menyuruh untuk menidurkan Aisyah di kamarnya. Ya udah sama kedua orang tuanya. Ditaruh dia tuh di kamar yang padahal anaknya itu udah nggak bernyawa. Tapi mereka percaya kalau nanti akan bangun lagi kan kata Pak Dukun. Namun ini sih part yang paling bikin kaget atau kayak nggak percaya banget gitu dengernya. Aisyah ini dibiarkan begitu aja terus menerus di dalam kamar selama 4 bulan, geng. Sampai jasadnya tuh kering sekering-keringnya. Udah bukan busuk lagi, tapi kering udah kayak mau jadi tulang semua. Nah, berarti ini kayak logikanya kayak sebodoh-bodohnya orang. Mohon maaf banget nih, kalau memang percaya nih misalkan ini akan hidup lagi, ya harusnya kan kayak kondisi tubuhnya itu kelihatannya normal ya. Cuman misalkan kayak orang koma gitu tidur, kayak putri tidur lah. Tapi ini tuh udah jadi kayak udah mau jadi tengkorak, yang kulitnya juga udah nyusut. Berarti kan tahu itu udah meninggal. Jasadnya udah nggak ada, udah nggak begitu, udah jadi mayat, tapi tetap dibiarkan kayak gitu aja, nggak dikubur atau lapor ke polisi. Ya apa gimana kayak maksudnya? Sampai pada akhirnya ini semuanya terbongkar pas
lebaran kemarin, dimana para keluarga besarnya nih itu kumpul di rumah si kakek untuk ngerayain lebaran. By the way, rumah kakeknya ini beda desa ya geng sama rumah keluarganya Aisyah, jadi lumayan jauh lah istilahnya. Nah, ada saudara mereka atau biasa disebut bude lah nanyain keberadaannya Aisyah dan bapak ibunya juga ke sang kakek. Soalnya memang sang kakek ini tuh terkenal sayang banget sama cucunya si Aisyah itu. Jadi kok tumbenin Aisyah nggak datang pada lagi lebaran. Nah, si kakeknya tuh bilang ke si bude kalau emang udah 4 bulan ini dia juga belum ketemu sama Aisyah. Soalnya dia dibilangi kalau Aisyah tuh lagi sakit dan sedang melakukan ritual sama orang tuanya tuh. Jadi orang tuanya Aisyah ini bilang asal ritual-ritual tersebut ke kakeknya. Cuman ya nggak secara detail ya. Cuman bilang pokoknya buat ngusir setan gitulah biar anak ini jadi baik. Dan selama 4 bulan itu katanya kakeknya ini tuh dilarang untuk main-main dengan alasan ritual tadi. Jadi nggak boleh ke rumah dulu deh, jangan diganggu selama ritual. Kayak gitu geng. Karena alasan tersebut, jadi si budenya tadi tuh dan saudara-saudara lainnya inisiatif untuk pergi mengunjungi ke rumahnya Aisyah. Maksudnya sekalian jenguk juga lah, kan katanya lagi sakit tadi. Sama yaudah deh kita semuanya aja yang ke situ sekalian silaturahmi lebaran. Jadi niatnya nih baik. Namun saat sampai ke lokasi, barulah mereka ini pada curiga karena Marsidi dan Suartina, bapak ibunya Aisyah nih, tahu-tahu kelihatannya panik dan menghalang-halangi mereka untuk masuk ke rumah. Kayak ada apa ini, kan kita mau lebaran. Emang si Aisyah sakitnya kayak gimana sih sampai nggak boleh masuk kan? Akhirnya ketahuan lah pas dibuka itu pintu kamarnya Aisyah. Kondisinya terlihat udah mengenaskan sekali dengan posisinya tuh berbaring terlentang. Tinggal kerangka doang geng. Sama kulit tipis aja udah kayak mumi. Kaget banget dong orang-orang kayak ngeliat begituan. Orang tadinya bocah cantik lucu jadi begitu. Cuman di situ orang tuanya masih bersikeras dengan bilang kalau Aisyah itu belum meninggal dan yakin kalau anaknya akan bangun. Ini kan miris total ya. Udah 4 bulan keadaannya kayak begitu, udah jadi kerangka. Ini kan antara denial sama takut ketahuan. Gua nggak ngerti deh. Ya udah saudara-saudara lainnya mikirnya udah logis ya. Keadaannya jelas-jelas sudah jadi kerangka. Mana bisa bangun lagi? Didesak dong disuruh cerita apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya orang tuanya ngaku serta menceritakan masalah ritual-ritual tadi. Langsung lagi gerin satu desa dan ngelaporin ke pihak polisi. Ya udah makanya sekarang kedua orang tuanya dan 2 dukun tadi itu diamankan di kantor polisi dan kasus ini tuh masih berjalan geng. Hasil otopsinya juga belum keluar untuk mengetahui apakah sebenarnya ada tindakan kekerasan atau kayak hal-hal aneh nggak yang dilakukan ke Aisyah nih, serta penyebab kematiannya itu sebenarnya karena apa. Soalnya cerita yang tadi tuh semuanya kan versinya tuh menurut orang tuanya Aisyah. Yang jelas mereka terancam hukum perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga serta perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jujur itu ceritanya bener-bener sedih banget ya. Ya tapi gue juga kurang ngerti sih sebagai orang luar kan kita. Kayak nakalnya tuh kayak apa sih? Masalah kan senakal-nakalnya anak kecil itu ya kok bisa orang tuanya sampai percaya ke templokan genderuwo terus mau gitu rela nenggelamin anaknya. Apa mereka ini lebih baik merasa kehilangan nyawa anaknya dibandingin kayak sabar-sabar aja gitu ngasuh anak sendiri? Ya mungkin terlepas dari pendidikan dan faktor lainnya juga ya. Namanya proses tumbuh kembang anak itu kan emang beda-beda semuanya. Banyak faktor yang mempengaruhi, apalagi dari faktor lingkungan dan orang tua sendiri. Anak yang misalkan aktif ataupun hiperaktif itu nggak selalu diibaratkan dengan suatu kelainan yang negatif. Mungkin mereka memang membutuhkan perhatian yang khusus aja. Ya apalagi kalau dalam kasus ini kelakuan orang tuanya itu kayak begitu, terus mereka ini nyalahin anaknya bandel. Kan jadi emang udah nggak sinkron, nggak ngaca, semaunya sendiri aja udah. So itu guys cerita kejadian dari kasusnya lagi gempar banget nih karena penyelidikannya juga masih berlanjut ya. Jadi baru itu aja yang bisa didapatkan. Ya semoga tapi bisa ini pelakunya dihukum dengan hukuman yang setimpal ya. Apalagi ini buat para dukun gadungan yang seenaknya aja mainin nyawa orang. Dan semoga Aisyah juga diberikan tempat yang indah sekarang. Ya masih 7 tahun insya Allah ya. Itu udah surga gitu jaminannya ya. Anak bocah punya dosanya apa sih? Terus juga janganlah kejadian hal-hal yang kayak gini apalagi ke anak sendiri gitu. Ya pokoknya sing waras aja ya gengs. Kalau mau melakukan sesuatu tuh dipikir dulu. Jangan yang aneh-aneh lah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Dadah.